Benz Radio Betawi punya gaya Bang Node. Seperti janji Pak Puspa tadi, kalau jam 5 sore ini gue punya tamu-tamu spesial ya. Mereka ini memang mengedepankan budaya. Dan gimana caranya mengenalkan budaya sejak dini ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, ke ponak-ponakan kita ya, melalui komik. Dan ini mereka ini pengen ngajakin Abang None semuanya ya, pendengar Benz Radio di Santero Jagat Raya ini ya, gimana caranya untuk membangun chemistry ke anak-anak kita supaya lebih cinta sama budaya gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau ngomongin Comic Rider, mungkin Abang None juga agak-agak aneh gitu ya, masih asing. Sebenarnya Comic Rider tuh apa sih? Kalau komik udah pasti komik ya kan? Ya kan, kalau rider itu lebih kayak pengendara atau apa, seperti apa? Jadi Comic Rider ini kan sebetulnya namanya unik ya. Namanya jadi Comic Rider apa sih? Jadi itu historinya pengajar-pengajar kita tuh, pengajar komik kita itu awal-awalnya ngajar tuh semua pakai motor. Makanya kita bilang, udah Comic Rider, kita semua jadi rider semua karena emang pengendaranya semua pengendara motor untuk mereka ngajar ke sekolah gitu. Jadi itu kenapa namanya jadi Comic Rider gitu. Seru banget kan mereka ngajar tapi mereka berangkat naik motor gitu. Kayak udah kita bikin aja namanya Comic Rider gitu kan. Jadi beberapa teman-teman yang memang punya skill buat gambar untuk ngajar dan mereka punya bakat dan kreativitas yang bagus. Jadi mereka kita berdayakan sama-sama. Yaudah yuk kita gimana nih ningkatin pendidikan gitu ya, kita mau berikan suatu value yang baru gitu untuk anak-anak di sekolah. Kok gitu-gitu aja sih gitu, kita bikin ekskul yang beda dibanding yang lain kayak gitu sih. Benar. Dan ini sudah adanya dari tahun berapa Kak Ivan atau Kak Linda nih? Oke. Sudah dari berjalan sekitar 10 tahun ya. Iya, dari 10 tahun. 2011 sampai 2012 kita proses perintisan, kita launching 2012 sampai sekarang masuk ke 10 tahun. 10 tahun. Bentar, udah ulang tahun ya jangan-jangan ya? Udah ulang tahun ke-10 ya. Ke-10 berarti jalan ke-11 ini ke-11, ya. 2023 ini ke-11. Berarti halangan dan rintangannya udah mulai hatam lah ya. Sudah tahu kerikil-kerikilnya ya. Up and down-nya luar biasa. Up and down-nya luar biasa. Betul. Cuma pertanyaannya gini, kenapa akhirnya ngangkat komik? Apakah kalian berangkat dari komunitas yang emang pecinta komik? Kan gak lucu juga kalau lu bikin apa ya, gue bilang apa ya, suatu komunitas komik tapi kalau di dalamnya nggak orang-orang pecinta komik ya kan, zaman dulu Conan, serial cantik, Doraemon dan bla 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 gitu ya. Ini pecinta komik semua. Sebetulnya yang namanya komik ini, anak-anak itu kan pasti suka menggambar. Jadi menggambar itu mereka cuma taunya itu hanya komik. Dan komik ini kan taunya mereka juga dari Jepang. Nah, sebetulnya komik yang kita ajarkan di Comic Rider itu bukan hanya unsur Jepangnya, tapi lebih kepada bagaimana anak bisa menciptakan karakter anak itu sendiri menjadi sebuah komik, gambar yang bercerita. Seperti itu. Gambar yang bercerita. Poinnya di situ ya. Betul. Gambar yang bercerita. Sebenarnya di Indonesia juga banyak ya. Dulu mungkin bisa disebut ya si BB itu ya. Betul. Ya kan, si majalah. Pernah langganan nggak sih? Pasti langganan ya? Majalah BB. Majalah BB itu ya? Gambar kelinci gitu ya. Benar. Terus ada di satu koran di Lembegar itu ya kan, si doyok-doyok itu ya kan? Benar. Iya kan? Pengikut juga ya? Oh iya dong. Pengikut juga. Kita masih baca saat itu ya. Masih baca banget. Nah, ini pertanyaannya, kenapa akhirnya kepengen budaya yang diperkenalkan ke anak-anak kita lewat si komik itu? Ya emang pengen jadi pembeda karena yang lainnya udah pada ngangkat komik yang unyu-unyu gitu atau gimana, Van? Oke, jadi gini, ini sebenarnya dari concern dan keprihatinan kita gitu ya. Kita ngelihat bahwa perkembangan komik di Indonesia itu sebenarnya maju, tapi sayangnya tuh ini kayak nggak ada batas antara komik yang masuk ke Indonesia dan mereka pelajari, tapi itu nggak punya value sesuatu yang berarti untuk bangsa Indonesia. Artinya kenapa kita nggak coba angkat kebudayaan kita sendiri? Kita punya banyak kok budaya gitu ya. Ambil contoh aja lah, kita di Jakarta gitu, budaya Betawi itu kaya banget. Kenapa kita nggak coba angkat gitu? Kenapa kita nggak coba angkat sesuatu yang mengisahkan budaya, tokoh budaya, karakter budaya, sehingga ada value yang dibawa dari komik yang akan disampaikan atau akan digambar sama siswa nantinya. Termasuk pengajar kita juga menanamkan nilai-nilai moral, sopan santun. Itu kan menjadi sesuatu yang baik banget ya, karena menurut kita gitu ya dari Comic Rider, generasi mendatang itu kan seperti apa di generasi mendatang anak-anak itu bergantung pada apa yang kita tanamkan pada saat ini. Kalau kita tanamkan hal yang baik,
kita tanamkan sopan santun dan budaya, maka kedepannya harapannya kita juga anak-anak sekarang tuh jadinya nanti yang kedepannya bisa bukan cuma pinter ya, tapi juga punya akhlak gitu ya, punya moral gitu ya. Bermoral, benar-benar. Itu kira-kira Mbak Puspa. Siap. Dan ini lebih kepada apa ya? Maksudnya kalian bukan memperjualbelikan komik aja ya, tapi memang sudah masuknya ke sekolah-sekolah gitu ya kali Betul, bentuknya ekskul ya. Jadi kita itu sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang memang kerjasamanya dengan sekolah-sekolah, baik itu sekolah nasional maupun sekolah internasional. Jadi sifatnya ini resmi dari dinas atau by placement dari sekolah tersebut atau gimana? Oke, ini independen dari sekolah yang akan kerjasama dengan kita sebagai institusi yang akan support partner untuk education ke sekolah. Oke, ibaratnya kayak gue ikutan ekskul misalnya taekwondo, jiu-jitsu gitu bebas. Kalau yang ada sekarang kalau sekolah kan kayak mulok ya, muatan lokal kayak gitu ya. Kalau itu kan dari dinas. Kalau ini enggak ya, sifatnya independen ya. Independen. Oh, siapa tahu sore ini ada guru-guru para dosen-dosen yang lagi dengerin ya kan, pengen coba kolaborasi sama Comic Rider, boleh banget ya. Banget. Nanti di akhir obrolan kita bakal share untuk nomor kontaknya ya. Siap. Nah, yang sudah berjalan katanya tadi kan Comic Rider sudah ada 10 tahun terakhir ya. Udah mau jalan 11 tahun ini ya. Betul. Kalau Abang None lagi pegang gadget apa depan laptop lo, bisa cek dan follow tuh di Instagramnya Comic Rider Jakarta ya. Di sini gue lihat yang terbaru yang paling happening banget adalah waktu konten Hari Pahlawan ya. Iya benar. Konten Hari Pahlawan. Lu jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu lu bikin apa. Ini lu bikinan lu ya. Lu yang ngepost kan. Berarti dia nggak tahu kan. Yes. Cek Abang None. Jangan pegang handphone. Enggak, gue nggak pegang. Iya. Ini nggak pegang. Abang None bisa cek ya di Instagramnya Comic Rider Jakarta. Itu ada postingan yang terupdate-nya adalah waktu Hari Pahlawan. Coba tes ingatan. Terakhir postingannya apa yuk? Oke, terakhir postingannya yang Hari Pahlawan ya, yang Hari Pahlawan itu ada konten cerita. Oh iya. Ceritanya tuh tentang ada anak perempuan yang Iya, si bunga ke Taman Makam Pahlawan, Iya. ke orang tua atau kakeknya. Ini beneran handphone nggak ada? Bener. Aman. Teplo. Tapi nggak ada, aman. Iya, fotonya rusuh di ruang Nah, siaran. konten ceritanya tuh Iya. mau di situ anak itu gambarnya itu ada gambar dia lagi ngasih bunga naruh bunga di makam, tapi dia ambil lagi ada dua sisiin dua bunga, dia kasih penjaga yang nyapu-nyapu di penjaganya itu, makam itu. Esensi ceritanya adalah untuk jadi seorang pahlawan itu seperti yang orang tadi nyapu itu juga, itu di mereka juga pahlawan untuk kebersihan gitu. Jadi untuk menghargai pahlawan itu juga perlu kita melihat jasa-jasa orang lain yang ada di sekeliling kita, di tenaga-tenaga pendidik. Indonesia kan tenaga pendidik ada guru gitu banyak. Termasuk di sekolah kan juga ada pendukung fasilitas sekolah. Itu kan juga mereka berjasa atas dalam bidang di lingkup pendidikan, walaupun mungkin skupnya bukan sebagai seorang guru gitu. Nah, mereka juga pahlawan gitu ya. Ini kan salah satu yang pengen diajarkan ke anak-anak kita, anak kita juga ya Van ya. Jadi yang namanya pahlawan itu bukan hanya yang berjuang di medan perang, yang berguguran, yang berdarah-darah, nggak gitu ya. Kayak yang paling dekat di rumah lo aja deh, Bang None, asisten rumah tangga. Lo pas lebaran pulang kampung seminggu aja udah kayak kapal pecah ya kan? Itu. Udah kalut banget tuh ya. Dan ini salah satu konten yang kalian perkenalkan lah ya, yang kalian publish untuk mengenalkan salah satu kayak gini gitu ya Van ya? Iya betul. Kayak gini ke anak-anak ya. Jadi mengenalkan, jadi salah satu itu konten komik yang kita sampaikan ada pesan moral yang kita mau sampaikan ke anak-anak, mereka untuk belajar untuk peduli, belajar untuk care dengan orang lain, bahkan juga belajar sopan santun terhadap orang tua. Makanya kita menggunakan komik ini sebagai salah satu media pembelajaran. Jadi setiap komik yang diajarkan itu pasti ada tematiknya. Dan tematik inilah yang kita masukkan. Di dalamnya ada unsur yang tadi disampaikan sama Kak Ivan, unsur sopan santun, unsur bagaimana kita menghargai satu sama lain, seperti itu. Jadi tematik itu yang kita angkat. Oke, salah satunya budaya itu ya. Benar. Budaya kalau di Jakarta berarti nggak Betawi aja, karena di Jakarta juga heterogen banget kan, multikultur banget. Multiculture. Jadi bisa diangkat lewat situ ya.
Nah, pertanyaan berikutnya untuk komik ya, komik yang sudah dikeluarkan atau sudah diterbitkan, dipublish oleh teman-teman Comic Rider. Coba, sudah berapa series atau berapa judul? Pakai jilid-jilitan nggak tuh? Jilid, ya. Jilid zaman dulu banget ya. Jilid, Toko ya. banget gue, ya Allah ketahuan usia gue deh. Sekarang udah pakai capture kali, Chapter chapter. 1, chapter 2 ya. Iya. Kalau untuk yang jilid mungkin kita belum, tapi kita Comic Rider kita memang hanya kita mengeluarkan sampai saat ini kita lebih mengeluarkan buku panduan. Seperti itu. Untuk yang sudah berkolaborasi dengan Comic Rider Betul. di sekolah-sekolah. Betul. Jadi kita keluarkan buku panduan namanya Moishirai. Moishirai itu panduan untuk menggambar guideline gimana cara bikin karakter, gimana cara bikin ekspresi karakter, dan juga oh ya, untuk Comic Rider ini menggambarnya itu bukan cuma manual. Nah, kita juga kan sekarang zamannya udah 5.0 gitu ya, udah melek teknologi tech savvy. Nah, kita juga mencoba mau mengenalkan kepada siswa bagaimana sih menggambar secara digital yang which is sekarang di dunia digital kan sekarang berkembang. Artinya kalau kita menanamkan dari anak-anak usia dini bagaimana mereka bisa ngerti gambar digital, kita hopefully-nya mereka kuliah udah nggak kaget megang tablet digital udah kayak gimana, desain gitu. Tapi tetap yang manualnya juga diajarkan. Benar, gitu, itu sebagai basically-nya. Basicnya. Jadi kalau mau mendapatkan apa ya, buku panduan tersebut bisa misalnya tanpa anak gue join sekolah di sekolah bisa di website tertentu gitu, bisa di website ya. Ya, websitenya di www.comicrider.com. Di situ ada link publishingnya, diklik publishingnya aja, di situ udah ada link pemesanannya. Oke, di www.comicrider.com. Kayaknya nanti abang ini bisa DM aja, follow di Instagram, Instagramnya Comic Rider ya, Comic Rider Jakarta. Ini kan fokusnya lagi ke budaya gitu ya, ke budaya, berarti yang kalian masukkan ke pengajaran itu ke buku panduannya tentang budaya-budaya juga, cara step by step tentang budaya atau gimana Kak Linda? Enggak. Kalau di buku panduan lebih kepada step by step bagaimana menggambar cara menggambar karakter. Jadi belum budaya. Untuk pengenalan budaya kita lebih kepada pengajaran di sekolah. Si gurunya tersebut. Misalnya Kak Ivan jadi gurunya, guru ekskolnya gitu ya, guru komik ekskol di sekolah A lah ya gitu ya. Nanti bisa disisipkan itu gitu. Benar. Oke, misalnya apakah menggambar tentang ondel-ondel, nanti sembari bercerita berarti ya tentang sejarah ondel-ondel. Oh gitu. Secara spesifiknya sih kalau di buku yang Moishirai itu, buku panduan itu memang tidak ada yang lengkap untuk gambar budaya, tapi ada yang berkaitan dengan gambar budaya, misalnya gambar karakter menggunakan kebaya ataupun menggambarkan mewarnai pakaian tradisional seperti itu ada. Ada, tinggal mewarnai aja. Benar. Dari cara menggambarnya, gimana cara pegang pensilnya. Iya, betul. Supaya kalau mewarnai nggak keluar garis gitu ya. Biar stabil gitu ya gambarnya. Stabil. Itu diajarin juga di situ buku panduan ya. Ada di buku panduan kita juga ada itu diajarin cara megang pensil. Bahkan tuh di buku panduan kita juga misalnya bukan cara memegang pensil aja. Jadi kayak misalnya menghapus aja tuh sebetulnya ada tekniknya supaya kertas itu nggak rusak. Kebanyakan anak-anak kan cek robek. Iya benar-benar buku gambar bentar ganti. Nah, ternyata di situ ada teknik gimana cara ngapus yang baik dan benar. Kemudian belajar perspektif, pencahayaan, anatomi itu juga penting banget sih buat anak-anak gambar supaya proporsionalnya tuh jadi gitu ya. Kadang-kadang anak-anak bebas gambar, nggak ada guideline, akhirnya kepalanya gede atau gambar jari deh paling gampang. Jarinya jempol semua tuh. Nah, gimana caranya supaya jari nggak jempol semua? Nah, itu ada tekniknya di buku panduan itu kita sediakan. Nah, yang mana juga guru di sekolah akan berikan melalui buku panduan tersebut untuk gimana caranya bikin gambar yang proporsional, gambar yang sistematiknya. Gitu. Oke ya. Ini seru nih, jadi memasukkan nilai edukasi lewat komik gitu ya. Bener ya. Kayak sekarang kan susah dibatasin juga itu kali. Dan misalnya kayak misalnya warna rambut kan mostly biasanya kita hitam ya. Bener. Sekarang nggak usah jauh-jauh kayak ponakan gue sih, kalau warna rambut sekarang warna ungu. Karena sering nonton yang si artis-artis luar gitu kan. Betul. Ungu aja tuh, nggak apa-apa ungu. Ya kayak gitu-gitu juga berarti dikasih masukan PR buat Kak Ivan dan para pengajar ya. Iya, betul. Pasti kita akan mengarahkan. Jadi apabila melihat gambar anak yang sedikit melenceng, pasti pengajar akan mulai mengarahkan anak bagaimana gambar yang bagus itu seperti apa. Yang sesuai. Siap. Ini salah satu edukasi yang bagus banget. Berikutnya, apakah bisa misalnya kerjasama sama teman-teman dari Comic Rider sifatnya personal dalam artian buat kursus private. Karena kan lewat tangan juga anak buat motoriknya gitu kan ya. Megang krayon gue ngomong clear gitu kan, supaya ini
cara megangnya itu kan juga melatih saraf-saraf motorik ya. Motorik halus. Ya oke, siapin alat tulis kalian, nggak usah alat tulis lah, di handphone lo aja, nggak usah kayak dulu ya. Tadi kita udah kasih kesempatan nih buat Abang None yang mungkin aja kepengen mencoba gitu ya, mencoba buat anaknya sendiri untuk ekskul menggambar ya, dengan Comic Rider, ya Kalinda ya. Itu bisa sifatnya private ya? Bisa sekali. Bisa banget ya. Bisa. Itu hubunginnya kemana? Hubunginnya ke 0857 1748 2906. Ini Admission. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Oke, saya ulangin 0857 1748 2906. Itu di hari jam kerja apa 24 jam? Itu di hari jam kerja 9 to 5. Oke. Oke. Untuk waktunya bisa disesuaikan ya, misalnya seminggu sekali, seminggu Betul dua sekali, kali, seminggu ya. 2 kali atau mungkin biasanya kita sih usually seminggu sekali ya, seminggu sekali Seminggu untuk sekali biasanya. pelaksanaannya kegiatan private-nya biasanya. Private ya, siap tuh Abang None ya, pengen coba daripada anaknya megang gadget mulu. Betul. Ya kan, coba diajarin yang manfaatnya lebih. Mungkin biasanya ekskul kan ekskul yang lain gitu ya, ekskul basket, taekwondo, apa segala macam. Coba ekskul menggambar ini ya. Iya, betul sekali. Siap. Atau enggak bisa nanti tanya admin aja ya di Instagramnya Comic Rider Jakarta. Nah, ini lanjut lagi nih. Kalau ngomongin Comic Rider yang sekarang lebih mengangkat tentang budaya di Indonesia secara keseluruhan gitu ya, Van ya. Iya. Yang sekarang lagi diangkat di sekolah-sekolah yang apa nih? Maksudnya kayak budaya Betawinya atau random aja atau by request? Oke, jadi kalau untuk sekarang ini khususnya di wilayah Jabodetabek, kita itu kan memang lagi pengen adain Comic Rider Competition tahun 2024. Wah. Nah, Comic Rider Competition ini event besarnya kita di mana akan ada pesertanya itu kurang lebih 300 sampai 400 peserta yang dilaksanakan di Mall of Indonesia. Targetnya. Nah, targetnya betul. Nah, jadi nanti kita di sekolah itu memang kita lagi coba kolaps juga dengan Dance Radio gitu untuk kita angkat satu karakter, yaitu karakter Haji Benyamin Sueb. Nah, ini kan keren banget ya, kita di wilayah Jakarta kalau kita angkat tentang karakter Bang Ben yang budaya Betawi dan kalau kita bisa tanamkan gini ke anak-anak, Bang Ben juga kan banyak kasih kata-kata yang bermakna gitu ya, kata-kata nasihat-nasihat yang bisa kita tanamkan di anak-anak usia dini gitu. Kurang lebih itu yang kita lagi coba concern untuk angkat dari topik Comic Rider yang diangkat di sekolah. Nah, ini kalau lihat di Instagramnya sendiri nih, Kalinda memang udah kayak acara agenda tahunan ya untuk Comic Rider Competition ya. Jadi kita memang setiap tahun selalu melakukan Comic Rider Competition ini sudah memang tahunan ya. Setiap tahun kita lakukan untuk menguji kemampuan anak terhadap komik ini, menggambar komik ini sudah sampai di mana. Oke, kayak tahun lalu itu dilakukannya by Zoom ya? Sempat itu yang sempat waktu dilakukan. pandemi. Iya. Seru banget tuh, gimana tuh Jadi by online. Tahun ini udah berarti ya? Tahun ini kita udah tahun yang 2023 udah kemarin pelaksanakannya di Mall of Indonesia bulan awal Maret ya, awal Maret 2023. Sebelum puasa berarti ya? Bener, jadi nanti yang nextnya di 2024 ini juga prediksinya di awal Maret atau akhir Februari, antara dua itu kita lagi set waktu dan tanggalnya. Nah, nanti kalau memang udah ada kita bakal announce di Instagram dan makanya pantengin terus ke website sama Instagram kita untuk pendaftarannya. Ya. Betul. Jadi pantengin di Instagramnya Comic Rider nih Abang None. Yang jelas ini terbuka buat umum ya, buat tingkat SD ya? Iya, Tingkat SD sampai SMA. ya, Tingkat SD. Kita SD. buka tingkat SD. Oh, SD aja, Iya. SD aja. Primary. Ya. Pokoknya yang mau ikutan nanti pantengin aja di situ ya. Ya belum tahu biaya pendaftarannya, belum tahu. Kalau tahun lalu masih 50.000 nih ya. 2022 tuh 50.000 pendaftarannya. Tahun lalu kita di 150.000. Oh, Ya, 150 udah tapi naik. dapat kit itu udah termasuk include merchandise, sudah dapat juga konsumsinya, Starter kit apa namanya? starter kit buat peralatan gambarnya, gambar. Iya. dan juga hadiah grand prize-nya kemarin kita Memberikan Wacom. tablet, makanya Iya. pesertanya banyak banget kan. Siap. Jadi ini insya Allah kalau nggak ada perubahan di bulan Februari akhir atau nggak awal Atau awal Maret, Maret, betul. Abang None ya. Jadi siap-siap. Mungkin dari sekarang yang anaknya memang suka banget sama gambar terus dilatih ya. Iya, sudah boleh mungkin Betul. dimasukkan private untuk Latihan menggambar tepat. sebelum ikutin lomba. Nah, nanti pantengin lagi di Instagramnya. Kalau ngomongin apa namanya, kalau tingkat kesulitan gitu ya, cara-cara nge-share ke anak-anak tuh mungkin lebih ke Kak Ivan yang terjun langsung ke lapangan ya? Oke. Ya. Atau ke Kalinda? Oh, Kak Ivan. Iya. Itu seperti apa, Van?
Oke, jadi kalau anak-anak itu kan kita ada bagi kelas, jadi kelas atas sama kelas bawah. Kelas 1 2 sampai kelas 3 sampai dengan kelas 6. Nah, iya. jadi kalau untuk kelas 1 kelas 2 sampai kelas 3 6 treatmentnya pasti beda kan. Bener. Materi subjeknya beda. Jadi kalau anak kelas 1 2 itu kita baru melatih fungsi kecerdasan taktil dia sama sensor motoriknya dia. Jadi mereka belajar untuk gimana caranya bikin lingkaran dulu tuh bener gitu, gambar mata dan anatomi tubuh tuh yang tepat gitu ya. Nah itu untuk anak kelas bawah, tapi mereka belum pada pengembangan untuk pembagian jenis karakter, kemudian ekspresi karakter masih yang standar lah ya, belum ada yang movement karakternya. Nah kalau kita pernah lihat karakter yang action ya, karakter komik yang action kan itu sulit ya, tingkat kesulitannya pasti beda. Nah kalau untuk kelas 3 sampai kelas 6 mereka sudah karakter action. Nah itu dari sisi menggambar karakternya. Nah tapi kalau untuk pewarnaan, nah anak kelas 1 2 ini menggambarnya pewarnaan itu masih menggunakan manual, belum masuk ke proses digital. Biasanya proses digital kita masukkan di proses anak kelas 3 sampai 6 karena mereka sudah mengenal gambar pewarnaan dengan sistem gradasi warna. Tapi kalau untuk basically-nya mereka pewarnaan masih pakai manual untuk gambar color block gitu. Jadi color block merah, just merah gitu ya, nggak bergradasi dari merah jingga kemudian ke kuning seperti itu ya, dicampur. Pakai warna biru sama kuning ya. Dan untuk penggambaran panel komiknya untuk anak kelas 1 2 dia masih komik strip yang mungkin 1 sampai 3 panel. Tapi kalau anak kelas 3 bisa sampai 5 sampai 10 panel itu kita kasih tingkat kesulitannya pasti beda. Dan pengajar pun kita kan juga memang sangat selektif ya. Artinya bukan cuma pintar pengajarnya bisa punya skill gambar, tapi punya kemampuan juga bagaimana memahami dan mengerti anak. Karena ini menurut kami juga menjadi penting ketika kita mau deliver ke siswa ataupun ke anak-anak, tapi guru ini nggak paham tentang psikologi anak. Makanya kita pengajar ada training yang selalu kita laksanakan di kebetulan kantor kita di Menara BCA Kelapa Gading. Jadi kalau ada yang misalnya kita training, kita selalu training di sana seperti itu. Jadi nggak kaleng-kaleng tuh Abang None. Nah mengenai sisipan budayanya dari Kak Ivan nih gimana nih kalau masukin ke anak-anak nih? Oke, jadi untuk masukin sisi budayanya biasanya kita untuk anak-anak itu kan untuk mengenalkan budaya yang paling sederhana lah ya. Budaya dia sopan santun, atau budaya itu kan bukan cuma sekedar sopan santun, contohnya juga menjaga lingkungan. Nah kita masukkan cerita komiknya gimana ada seorang anak yang misalnya dia membuang sampah pada tempatnya, nggak pada tempatnya, terus temennya tegur, kalau buang sampah tuh pada tempatnya supaya sampahnya nggak kemana-mana. Nah atau misalnya ada suatu taman kotor, terus ayo kita bersihin sampahnya yuk supaya ini bersih. Nanti di scene kedua atau chapter ketiganya atau panel ketiganya, wah gambarnya sudah bersih ya. Nah itu hal sederhana yang kita tanamkan tanpa disadari bahwa nanti mereka di rumah akan melakukan, gambar komik ini menjelaskan secara visual untuk buang sampah pada tempatnya. Bener. Ya ginilah kita lihat banjir itu kan juga penyebabnya salah satunya mungkin kebiasaan buruk kita buang sampah tidak pada tempatnya. Nah makanya kita ajarin untuk anak-anak dari sekarang untuk buang pada tempatnya, bahkan memisahkan untuk sampah organik, anorganik, supaya hal ini juga mengedukasi anak-anak, bukan cuma sekedar gambar komik, tapi ada value yang mengedukasi anak-anak untuk mereka bisa mengerti mana yang baik dan mana yang enggak, mana yang benar, mana yang tidak. Itu tuh yang gampang tapi susah dilakukan Abang None, buang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kecil sudah kita tanamkan melalui gambar. Tuh ya. Ini kalau ngomongin sekali lagi tentang Comic Rider, mungkin buat Abang None yang baru pantengin Benz Radio nih ya. Jadi Comic Rider adalah conclusionnya, Comic Rider itu adalah sebuah wadah untuk menyalurkan bakat anak atau anak yang belum mempunyai bakat tapi anak ini senang menggambar, bisa menyalurkan melalui Comic Rider. Nah, usia berapa sih, tadi gue lupa nanya nih, gue baru keinget nih, usia berapa sih sebenarnya anak-anak tuh bisa mulai diajarkan menggambar, megang krayon, megang pensil warna, usia 6 tahun sampai 13 tahun sih. Mulai 6 tahun 6 ya? sampai SD lah ya, 6 tahun sampai 13 SD. tahun. Kalau TK, PAUD belum ya? Belum. Kalau TK masih tracing ya? Tracing aja, masih coba pegang-pegang aja dulu ya. Dan sekali lagi nih buat Abang None yang kepengen mungkin memprivatekan ya, mengkursuskan anaknya, bisa melalui Comic Rider, menghubungi siapa tadi Pak? Adminnya? Bisa kontak di DM kita, DM dari Instagram, atau juga bisa menghubungi kontak yang 0857 1748 2906. Nah, 08 57 1748
Atau silakan cek dan follow di Instagramnya Comic Rider Jakarta, karena yang terdekat banget coming soon ya, udah tahun depan banget, bentar lagi lah ya, sekitar 3 bulan lagi ke depan untuk Comic Rider Competition 2020. Nah, yang hadiahnya gila-gilaan pasti ya. Benar. Plus jangan lupa juga tuh di like dan subscribe di YouTube-nya Comic Rider Abang None ya, di Comic Rider. Nah di situ kalian bisa melihat tuh ya, orang tuanya dulu deh atau tante-tantenya gitu ya. Nih ada cara apa, tutorial menggambar, terus apa aja Van di sini Van? Oh iya, ada tutorial menggambar, kemudian juga ada teknik menggambar, dan yang terakhir juga di situ ada tips dan trik gimana cara gambar. Ini pasti akan menarik banget buat anak-anak untuk mereka bisa lebih tahu bagaimana sih tips yang tepat dan trik yang mudah untuk menggambar. Ini ada yang paling happening banget untuk Blackpink ya. Blackpink member tutorial tuh ya, anak-anak kan lagi happening banget kalau cewek-cewek apalagi ya. Blackpink gitu ya. Yang Kuromi, yang Sanrio tutorial tuh cara bikinnya gimana sih? Dijeplak bahasa gue, diceplak atau langsung pegang pensilnya dulu atau bagaimana dulu, nanti ada di sini dia di YouTube-nya Comic Rider Abang None. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Boleh ini nggak sih, boleh request apa namanya konten gitu, boleh nggak sih Pak? Oh, kalau request gambar boleh banget, tinggal kirim aja DM di Instagram atau memang bisa komen langsung di bawah YouTube-nya. Nanti kita akan balas untuk bikin misalnya nih contoh, bikin aku pengen dong misalnya gambarnya princess gitu, Disney ataupun gambar yang lain. Nah kalau untuk yang di YouTube ini kita tematiknya bebas ya, jadi kita akan ikutin apa maunya audiens ataupun dari yang akan komen mau gambarnya apa. Atau gitu ya. Kak boleh nggak sih diajarin cara menggunakan apa namanya kalau cat minyak itu di kanvas gitu, bisa juga ya? Oke, kita biasanya kalau yang gitu, itu untuk gambarnya kayak Copic marker kayak gitu, pewarnaan gradasi menggunakan Copic marker atau mungkin water brush, Bisa. cat air Cat air ya, bisa request konten, Betul komen banget. aja nanti dibalas sama admin ya Van ya. Ada lagi yang mau disampaikan ke Abang None semuanya nih? Oke. Yang baru pantengin Dance Radio atau yang dari tadi gitu, dari Ivan sama Kalinda? Ya, buat rekan-rekan yang mau daftar ataupun registration di Comic Rider bisa langsung menghubungi DM dari Instagram, nanti akan dibalas oleh admin kita. Dan buat sekolah yang belum bergabung juga bisa menghubungi, siapa tahu sekolahnya mau dibuka ekskul juga untuk Comic Rider, silakan ngomongin di nomor yang tadi kita sudah sampaikan. Atau kalau misalnya kecepatan udah ketinggalan, bisa dicek dan follow di Instagramnya Comic Rider Jakarta Bang None ya. Bismillah, sukses terus ya, nggak bosan-bosan buat ngajarin anak-anak kita, adik-adik kita ya, supaya lebih pintar dan pastinya punya moral dan akhlaknya itu ya. Nggak cuma pintar loh Bang None, sekarang yang paling miskin banget sekarang adalah akhlak sama moralnya itu anak-anak kita ya. Jangan sampai generasi kita jadi generasi yang miskin akan moral dan akhlak itu ya. Oke. Thank you banget buat Kak Linda sama Kak Ivan ya, sudah berbagi ilmu, berbagi cara-cara tips and tricksnya ya bersama Comic Rider Jakarta ya. Thank you banget, kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya di Comic Rider Competition ya. 2024. Oke, siap. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.